Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel Lebur Nanas. Hari ini aku lagi bikin roti sobek rasa pandan yang wangi, super lembut dan pastinya enak banget. Walaupun bahannya sangat sederhana, tapi hasilnya benar-benar enggak mengecewakan. Nah, ingin tahu bagaimana caranya aku buat dan apa aja bahan-bahannya? Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama kita siapkan wadah, kemudian tuang 140 ml susu cair hangat atau suam-suam kuku. Tambahkan 50 gram gula pasir, 4 gram ragi instan. Lalu kita aduk-aduk dulu hingga gulanya agak larut. Nah, setelah dirasa gulanya udah mulai larut, kemudian masukkan 1 butir kuning telur. Dan karena roti sobek kali ini rasa pandan, jadi ini aku tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Kembali aduk-aduk hingga pasta pandannya menyatu. Lalu kita masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Kalau nggak ada tepung terigu protein tinggi, bisa diganti dengan tepung terigu protein sedang ya. Setelah adonannya udah menyatu seperti ini, lalu tambahkan 20 gram margarin. Beri seperempat sendok teh garam. Kemudian ini akan aku uleni menggunakan tangan hingga adonannya kalis. Kalau kalian nggak mau menguleni menggunakan tangan, boleh juga menggunakan mixer. Setelah adonan dirasa udah kalis dan nggak lengket di tangan, kemudian ini akan aku ambil dan aku bulatkan. Ini akan aku tutup menggunakan plastik wrap, boleh juga menggunakan kain bersih. Selanjutnya, adonannya ini akan kita diamkan selama kurang lebih 1 jam atau hingga dia mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu adonannya mengembang, kita siapkan untuk loyangnya. Ini aku gunakan loyang dengan diameter 24 cm. Kita olesi dulu seluruh permukaan loyang tipis-tipis menggunakan margarin. Lalu beri sedikit tepung. Goyang-goyangkan supaya tepungnya merata. Nah, setelah selesai, loyangnya ini kita sisihkan dulu, kita kembali ke adonan. Setelah 1 jam didiamkan, adonannya udah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Langsung aja kita buka. Dan ini akan aku pindahkan ke papan kerja. Kembeskan adonan untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalamnya. Lanjut kita bulatkan kembali. Untuk selanjutnya kita bagi-bagi. Dan ini akan aku bagi menjadi 9 bagian. Aku tandai seperti ini supaya nanti hasilnya sama. Kalau mau hasilnya benar-benar sama, boleh juga ditimbang ya. Dan bila ditimbang, satu adonannya ini seberat kurang lebih 53 gram. Langsung aja kita bulatkan satu persatu. Saat ngebulitin adonan seperti ini, usahakan permukaannya benar-benar mulus ya, supaya hasil rotinya nanti permukaannya juga mulus. Dan begitu seterusnya, lakukan hingga semua selesai.
Setelah selesai dibulatkan, sebelum dikasih isian, ini akan aku tutup dan akan aku istirahatkan selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit didiamkan, lalu ambil satu bagian adonan berurutan dari yang pertama kali kita bulatkan tadi. Pipihkan adonan. Nah, untuk isiannya aku menggunakan selai coklat homemade yang videonya udah pernah aku share ya. Beri secukupnya selai coklat di tengahnya. Kemudian kita tutup dan rapatkan. Cubit-cubit seperti ini, pastikan benar-benar rapat supaya selai coklatnya nggak bocor. Setelah selesai, lalu tata dalam loyang. Dan begitu seterusnya, lakukan hingga semua selesai ya. Setelah selesai dikasih isian, lalu ini akan aku tutup dan akan aku diamkan kembali selama kurang lebih 30 menit atau hingga dia mengembang 2 kali lipat. 30 menit udah kita diamkan, kita buka. Sebelum dipanggang, olesi dulu permukaannya menggunakan susu cair. Setelah selesai, langsung aja ini bisa kita panggang. Dan sebelumnya, ovennya ini udah aku panaskan di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 10 menit. Jadi, ovennya ini udah stabil ya. Dan rotinya ini akan aku panggang di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 20 menit atau hingga dia matang. Atau boleh disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Nah, setelah udah kecium bau harum dan ini udah matang, langsung aja kita angkat. Olesi permukaan roti menggunakan margarin atau butter supaya permukaan roti tetap moist. Nah, ini dia roti pandan yang udah kita buat tadi. Ini aromanya wangi banget. Resep ini benar-benar recommended banget untuk dicoba. Aku buka, aku perlihatkan serat-serat rotinya. Ini tuh benar-benar lembut banget. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba dan mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.